Tidak ada sifat wujud, tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kalau kalian mendengar tadi apa yang disampaikan oleh salah seorang ulama, di situ dikatakan bahwa tidak ada ayat di Al-Quran yang menjelaskan Allah itu ada, ya. Jadi ini yang saya suka dan mau teman-teman sekalian dari polemikus Muslim seperti Ustadz Ahmad Kainama, Ustadz Ipung Atria, Donditan, Aristo, Yusuf P.I. Siapa lagi ya? Masih banyak lagi ya, Minichem Ali gitu, ya, dan lain-lain ya, YouTuber Islam ya, yang suka mengganggu kekristenan, menghina kekristenan, memojokkan iman kekristenan. Jadi saya maunya gini teman-teman sekalian, biarlah mereka berkaca di sini dan harusnya mengkaji Al-Quran mereka sendiri. Sehingga pun saya di channel ini akan berfokus untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Jadi tidak perlu lagi ganggu mereka. Tapi selama mereka mengganggu kekristenan, maka selama itu juga saya tetap eksistensi di YouTube ini. Ya. Selalu ada untuk mengcounter iman Kristen. Nah teman-teman sekalian, kali ini dikatakan bahwa tidak ada wujud Allah mereka secara terang benderang, ya, dituliskan oleh Al-Quran, itu tidak ada. Oleh karenanya mari kita langsung saja simak video berikut ini. Baca Quran, menemukan sifat-sifatnya Allah. Innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar, maha melihat. Innallaha ghafurur rahim, maha pengampun, rahman rahim, maha kasih sayang. Wallahu bikulli syai'in alim, maha berilmu, maha mengetahui. Wa innallaha ala kulli syai'in qadir, maha kuasa, latifun khabir, rahman rahim. Dah. Azizun hakim, dah. Tidak ada sifat wujud, tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba, ente baru tahu kan, baru dengar kan? Pengajinya cuma muka nakir terus. Nah, menurut Imam Asy'ari gimana? Nah ini, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada, atau kita menggunakan lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Pasti nggak paham. Anak, apa artinya? Aku. Anta, engkau. Huwa, dia. Silahkan dipakai. Silahkan dipakai. Ana Said, ana Khalid, ana Hasan, ana Abu Bakar. Silahkan. Ana Fatimah, ana Halimah. Dipakai silahkan. Tapi itu tidak selama-lamanya. Nanti mati semua. Mati semua enggak? Tidak ada aku bagus, aku mati. Enggak ada. Aku Khalid, aku Said, enggak ada. Tinggal aku satu. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak Tuhan kecuali anak. Ini Quran ini. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Kecuali aku. Bukan aku bagus, bukan aku Madinah, bukan aku Khalid, bukan aku ini, bukan. Aku Allah. Berarti la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Nah, anta, kamu Khalid, kamu Bakar, kamu Suroso, kamu Solikin, kamu Soekardi, kamu Fatimah, kamu Dewi, kamu Dian, mati semua. Tinggal engkau satu yang enggak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak Tuhan kecuali engkau. Bukan engkau Badina, bukan engkau Khalid, bukan engkau Hasan. Engkau siapa? Itu artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Begitu pula huwa.
dia Khalid, dia Solikin, dia siapa, dia Hasan, dia Fatimah, dia Badriyah, dia Halimah, mati semua. Tinggal dia satu yang nggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali huwa, dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Dia siapa? Ayo, berarti yang ada cuma kalau gitu berarti sifat Allah nomor satu adalah sifat. Nih, kalau nggak Imam Asy'ari nggak tahu kita bahwa itu Allah sifat wujud. Kalau hanya Quran saja nggak tahu. Tahunya cuma Sami'un, Basirun, Alimun, Qadirun. Sama apa lagi? Azizun, Ghafur, Rahim. Dengan ikut Imam Asy'ari kita tahu bahwa Allah punya sifat ada. Yang jawab yang keras punya sifat nomor satu malah. Di Qurannya nggak ada. Nomor satu malah. Di Qurannya nggak ada. Oke, teman-teman sekalian sangat jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau umat muslim, polemikus muslim, ya khususnya youtuber itu ya, seperti Ahmad Kainama, Donditan, Aristo tadi, dan juga Yusuf PI, kemudian ada Ustadz Abdul Somad misalnya, atau Ustadz Mujir gitu, Ustadz Nababan, dan Irene Handono, Bangun Samudra, dan macam-macam. Semua mereka ya berbagai macam cara memojokkan iman kekristenan. Tapi mereka tidak pernah berkaca tentang keislaman mereka dan juga kitab suci mereka. Kitab suci mereka ya, bukan kitab suci kita. Tentu saja kita tidak terima Al-Quran dong ya. Jangankan Al-Quran, Nabi mereka saja, Nabi Muhammad ya kita tolak mentah-mentah, kita nggak suka gitu. Karena kita menganggap dia sebagai Nabi. Kenapa? Karena Kristen tidak pernah mengakui Nabi datangnya dari Arab. Wajib dari Bani Israel. Itu yang kita imani. Seluruh kekristenan di muka bumi ini ya hanya mengakui Nabi yang berasal daripada Bani Israel. Di luar Israel itu tidak ada. Karena tidak pernah dicatat. Semua Nabi kok Nabi semua itu dari Israel. Kok tiba-tiba ada Nabi dari Arab misalnya. Jadi otomatis teman-teman sekalian kita akan tolak itu. Ya, itu yang saya harus tegaskan. Dan kemudian teman-teman sekalian, dari pernyataan dari seorang ulama besar ini tadi, ini bagus loh. Ya, pencerahannya. Jadi saya suka. Artinya ceramah itu yang bahas Al-Quran. Jangan bahas Kristen. Jangan bahas Alkitab. Karena tidak nyambung. Iman Kristen dan Islam itu setinggi langit dari bumi bedanya. Oke ya. Nah, kalau tadi dikatakan tidak ada wujud Allah mereka dan itu tidak ada ditulis di dalam Al-Quran. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kita teman-teman sekalian. Kalau mereka menyerang kekristenan selama ini ketika kita mengatakan wujud Tuhan, mereka marah, kafir. Padahal jelas-jelas ya bahwa Tuhan itu punya wujud. Ya, dalam Yohanes Kejadian pasal 1 ayat 1 teman-teman sekalian. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya di situ ada Allah menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. 2. Berfirmanlah Allah, firman Allah, logos. Ya, kalimat Allah kalau Islam ngomongnya. Maka ini udah 3 pribadi wujudnya. Ada Bapa, yaitu Allah, kemudian ada Roh Kudus, lalu ada firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi teman-teman sekalian, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ini sesuatu hal yang tidak salah. Justru inilah eksistensi Allah itu. Dia ada dari yang tidak ada. Tidak ada yang menciptakan Allah. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang sudah ada ini. Nah, ada pertanyaan, apakah Yesus ikut menciptakan? Yes. Dia adalah firman. Maka dalam Yohanes pasalnya yang ke-1 ayat 3 katakan begini. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Siapa dia yang dimaksudkan di sini? Adalah firman yang menjadi manusia, teman-teman sekalian. Dalam ayat 1-nya katakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi ketika Allah berfirman jadilah terang, maka terang itu jadi. Inilah Yesus. Ketika Allah berfirman jadilah ya benda-benda cakrawala. Jadi itu karena Yesus. Makanya dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan ayat yang ke-14 sangat terang benderang dijelaskan. Firman itu telah menjadi manusia. Kalimat Tuhan. Kalimat Allah. Ya.
menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi teman-teman sekalian, ini hal yang luar biasa. Kemudian teman-teman sekalian, soal tadi juga dikatakan oleh ulama, dia katakan bahwa Allah itu sudah ada dan udah kian ada gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu hal yang ada tanpa dia. Segala sesuatunya yang sudah ada karena ada dia. Nah teman-teman sekalian, itu jelas sekali, terang benderang itu diterangkan kepada kita. Ya, di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-1 teman-teman sekalian, ayat yang ke-8. Ini luar biasa loh. Ya, firman Tuhan katakan begini. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini perkataan Yesus Kristus yang diwahyukan kepada Rasul Yohanes. Yesus katakan, aku adalah Alfa dan Omega. Kenapa? Karena dialah yang sudah ada dari segala yang sudah ada. Sebelum ada ini, dia sudah ada. Ya. Sebelum ada dari segala yang sudah ada, dia sudah ada. Jadi yang berhak mengatakan demikian hanyalah Allah itu sendiri. Ya. Hanya Tuhan yang berhak berkata demikian. Nah, kalau Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, firman Tuhan, ya, kemudian yang sudah ada dan yang akan datang, maka siapakah Yesus? Dia adalah Allah itu sendiri. Ya, malahan dijelaskan loh ya. Ya, maaf, coba diluruskan kalau salah. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Yesus Kristus ini nanti akan datang untuk apa? Untuk menjadi hakim yang adil, Imam Mahdi. Ya. Jadi Yesus menghakimi. Jadi yang berhak menghakimi itu siapa? Hanya Tuhan itu sendiri dong. Tak ada yang bisa menghakimi selain daripada Tuhan itu sendiri. Yang menghakimi dosa-dosa umat manusia ya. Karena tidak ada satupun manusia yang suci, yang berhak untuk mengadili. Hanya manusia satu-satunya yang datang dari sorga, yaitu Yesus Kristus. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka ketika Anda tidak percaya kepadanya, Anda akan binasa. Tapi ketika Anda memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda pasti masuk surga. Saya Arif Gulung undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.